Kuncen, kembali lagi bersama saya Sami Tarigan dan tim Humas. Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam kanal YouTube Universitas Cendrawasih. Saat ini kita sudah bersama dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Predik Sokoy SOS MSOS. Dan beberapa waktu yang lalu, beliau baru saja dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Cendrawasih dan kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau. Dengan harapan kita dapat kenal lebih dekat dengan beliau dan begitu pun juga riset yang sudah beliau lakukan dan riset tersebut juga yang menjadi bahan beliau dalam orasi ilmiah pada pengukuhan guru besar yang sudah diberikan kepada beliau. Baik, terima kasih Prof sudah berkenan hadir dengan kami dalam kanal YouTube Universitas Cendrawasih. Selamat siang Prof. Selamat siang. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Sehat ya. Sehat ya. Terima kasih. Akhirnya kita bisa laksanakan bertemu dengan Prof dalam perbincang-bincang santai ini setelah beberapa kali tertunda karena berbagai kegiatan universitas yang harus kita laksanakan ya Prof ya. Iya. Baiklah Prof, pada sesi yang pertama ini kita akan berbincang tentang materi orasi ilmiahnya Prof pada pengukuhan guru besar beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang pendekatan antropologi ekonomi dalam memahami karakteristik dan dinamika sistem ekonomi orang asli Papua. Dalam sebuah studi kasus pada masyarakat suku Dani, suku Me, suku Maibrat, dan suku Puyaka di Sentani. Mungkin bisa dijelaskan Prof, bagaimana pengertian tentang antropologi ekonomi ini? Baik, terima kasih. Banyak sekali teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara antropologi dan ekonomi. Tetapi kalau kita lihat secara sederhana saja bahwa ekonomi atau sistem ekonomi itu adalah salah satu unsur kebudayaan. Karena dia merupakan salah satu unsur kebudayaan, artinya bahwa perilaku ekonomi itu akan dikaji dalam perspektif kebudayaan. Ya. Nah, beberapa pengertian yang bisa mendasari kenapa para antropolog tertarik kepada fenomena ekonomi, sesungguhnya selain sebagai unsur kebudayaan, tetapi juga karena antropologi memberi perhatian yang serius terhadap sistem ekonomi masyarakat, baik yang dari tradisional ya, sampai dengan masyarakat modern, ya, yang terkait dengan struktur masyarakat dan kebudayaan. Ya. Nah, dalam hal misalnya struktur saja, ya struktur itu di sana ada stratifikasi sosial, yaitu sejumlah orang yang melakukan ya, atau berkewajiban mengusahakan atau memimpin agar kegiatan atau aktivitas ekonomi itu dapat dilakukan. Nah, seorang pemimpin adat misalnya, ya, itu berada dalam sebuah struktur yang memerintah aktivitas ekonomi dapat dilakukan dalam hubungan sebuah sistem sosial. Ya. Nah, ada alasan kultural yang memotivasi sebuah tindakan ekonomi. Ya. Itu semua dikaji dalam antropologi ekonomi. Ya. Nah, bagaimana dengan konteks Papua? Nah, ternyata perilaku ekonomi, saya bisa katakan semua orang Papua dimotivasi oleh kultur. Ya. Nah, di dalam memahami sebuah fenomena ekonomi, di dalam antropologi itu juga ada asumsi bahwa sebuah gejala ekonomi, gejala sosial, dia tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri. Karena itu antropologi selalu melihat sebuah fenomena itu menjadi satu kesatuan dengan beberapa sub. Jadi kita bicara ekonomi, dia ditutup
oleh aspek yang lain, misalnya kepemimpinan, ya, leadership. Kita juga akan melihat dalam aspek yang lain, ya, sistem religi, kepercayaan. Kita akan juga lihat dalam sistem pengetahuan, ya, tradisional. Ya. Kita juga harus melihat bagaimana sebuah ekonomi bekerja dalam sebuah sistem kekerabatan. Jadi sebuah sistem ekonomi dia ditutup, dibingkai rapi oleh unsur-unsur ini. Karena itu sebuah sistem ekonomi di Papua dia tidak bisa dijelaskan hanya ekonomi toh, karena dia adalah salah satu subbagian dari keseluruhan kebudayaan yang luas. Begitu. Iya, Prof. Tadi di awal penjelasannya, Prof, ada disebutkan ekonomi tradisional. Jadi seperti apa ya gambarannya, Prof? Siapa yang jadi konsumen di situ? Kalau kita melihat kata tradisional itu bisa dilihat dalam masyarakat yang masih memiliki sistem budaya setempat yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Kata tradisional ini bisa dalam kebiasaan-kebiasaan yang terus dipertahankan. Ya. Jadi tentu saja bahwa dalam ekonomi tradisional ini mereka ada dalam sebuah subsistem yang terutama dalam transaksi itu menggunakan mekanisme timbal balik. Timbal balik. Saya menerima sesuatu, kemudian saya memberi yang lain, ya. Misalnya dalam kegiatan ada hasil-hasil kebun, ya. Itu bisa orang pakai memberi kepada orang lain. Dia bisa ambil barang-barang yang atau sebagai balasannya. Jadi ekonomi itu salah satu aktivitasnya, tapi mereka ini termasuk dalam kategori subsistence. Subsisten itu adalah ekonomi hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tidak sampai orientasi pasar. Nah, jadi kegiatan hasil yang produksinya itu untuk memenuhi kebutuhan terbatas mereka saja, tidak sampai orientasi pasar. Itu yang masih tradisional. Nah, berbeda dengan ekonomi sudah orientasi pasar. Itu akan menjadi sebuah kajian yang lanjut dari yang tradisional tadi. Tetapi bagian ini, titik ini, itu tetap dia masih dalam kajian antropologi ekonomi. Jadi dari tradisional, kita akan bisa membuat identifikasi fenomena yang tradisional itu, dia dalam bentuk seperti apa, kemudian kalau sudah orientasi pasar misalnya, itu perilaku yang terbentuk itu seperti apa, ya? Bagaimana dia mengidentifikasi market, ya, pasar misalnya, itu secara tradisional, ya. Dan kita lihat juga cash flow uang yang dia terima, itu dia bagi atau distribusinya seperti apa, terbatas. Kadang-kadang juga dia hanya masih dalam sistem subsisten. Sebesar apapun dia dapat, setelah dia kembali, belanja habis, ya, untuk konsumsi, begitu. Ya, itu salah satu bentuk, ya, dari ekonomi tradisional. Tradisional tadi. Prof, dari yang sudah Profesor coba dalami, tentu memahami karakteristik masyarakat di pedalaman budayanya pasti masih belum kita pahami secara keseluruhan. Mungkin beberapa yang kita dengar bahwa di budaya masyarakat suku Dani seperti begini, suku Me juga seperti ini, dan suku-suku lainnya pasti hanya sebatas informasi. Jadi meneliti tentang ekonomi masyarakat di pedalaman ini kira-kira apa yang menjadi tantangan terberat bagi Profesor? Iya, hampir semua informasi kebudayaan, kan ada kebudayaan dibagi dua, kebudayaan materi dan non-materi. Non-materi itu terkait dengan aspek mental, aspek nilai,
itu memang kita harus uh, dengan sangat hati-hati mengabstrak kemampuan orang untuk mengungkapkannya. Ya, itu kesulitan tersendiri. Ya, dia butuh waktu yang cukup lama dan kita harus membangun apa yang dalam antropologi itu disebut rapport. Rapport itu adalah hubungan baik. Hubungan baik. Orang lain harus percaya kita untuk menangkap sebuah informasi atau menyampaikan sebuah informasi, maksud saya. Bahwa dia percaya, dia akan mengungkapkan banyak informasi ke kita dan karena dia percaya kita. Apapun yang dia miliki dia bisa sampaikan. Nah, sistem ekonomi tradisional atau sebuah mekanisme ekonomi tradisional ataupun modern dalam perspektif antropologi itu memang kita butuh pertama pengalaman kita melihat aktivitasnya. Aktivitas mereka sebagai satu langkah pertama untuk kita memancing apa yang ada di belakang tindakan-tindakan ekonomi itu. Dan fakta-fakta aktivitas mereka yang kita kategori dalam aktivitas ekonomi, itulah yang menginspirasi kita untuk terus memancing dia memberikan informasi. Jadi kesulitan pertama memang informasi yang bersifat culture, nilai, itu kan sangat abstrak. Dan melalui kemampuan kita bertanyalah dia mengabstraksi atau kita membantu dia mengabstraksi sebuah fenomena tertentu. Dan kita akan juga membantu mengarahkan pertanyaan, membantu dia mengerti untuk dia dengan senang akan mengabstraksi informasi, begitu ya. Itu yang pertama, itu faktor yang sangat penting dan utama. Hal lain, kawasan-kawasan masyarakat di wilayah pegunungan itu medannya, ya kita jujur katakan itu sangat susah. Ya, kita berhari-hari pergi tinggal dan kalaupun misalnya mereka ada, kita juga tidak bisa menahan mereka untuk waktu yang terlalu lama. Karena itu kemampuan kita untuk mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu, mendiskusi dalam waktu yang kita sudah sepakat, ya karena mereka itu orang yang kerja. Ini sangat berbeda dengan masyarakat tertentu yang ada di daerah wilayah pantai, yang memang hidupnya mengambil dari hasil hutan, mereka akan santai. Tetapi kalau misalnya mengajak saudara-saudara kita, terutama di wilayah pegunungan, itu kita butuh waktu yang harus kita konsensus bersama karena mereka bekerja. Apalagi bapak-bapak dan juga termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga. Ya, mereka punya waktu mereka akan sangat gelisah kalau kita menahan mereka terlalu lama. Jadi ini kesulitan tersendiri, karena itu memang kita harus menyiapkan diri baik dan mengaturnya dengan baik sehingga baik dari sisi produktivitas kita di lapangan kita bisa capai, tapi juga mereka akan merasa nyaman memberi informasi dan mereka sama sekali tidak terganggu. Itu tantangannya. Yang berikutnya adalah tantangan kedua bahwa dalam wawancara tidak mungkin kita hanya mewawancarai satu orang. Biasanya mereka akan mengajak banyak orang duduk. Mereka saling mengisi informasi. Sesungguhnya mereka tidak terlalu dan tidak pernah mengungkapkan bahwa kami perlu makan. Tetapi kita harus juga menyiapkan makan minum karena kita akan juga menahan mereka cukup lama. Jadi bagian-bagian ini sebuah tantangan, tapi itu sebagai konsekuensi logis yang harus kita penuhi. Begitu. Beda juga dengan kita mendatangi rumah hamba-hamba Tuhan, pendeta, mereka biasanya menyiapkan minum, ya, dan agak sedikit santai di sana, tetapi informasi-informasi kultural memang lebih banyak. Kita datang langsung dengan tokoh-tokoh adat, itu tantangan tersendiri, terutama karena waktu dia yang sangat terbatas. Tapi biasanya
rata-rata orang di wilayah pegunungan itu mereka orang yang sangat senang, gembira, enjoy kalau dia diminta untuk memberi keterangan. Sangat senang sekali, ya, itu responsif mereka. Ya, mungkin dari berbagai banyak tantangan ini juga menjadi suatu pengalaman yang berharga ya, Prof ya. Sangat, Iya. sangat. Saya justru banyak belajar dari mereka, ya. Rata-rata orang yang saya wawancara adalah pemimpin, ya. Tokoh adat, misalnya di wilayah pegunungan mereka sebut dengan Abnagawan, Abnagawan, Abduma, ya. Abduma. Itu Abnagawan itu adalah pemimpin puncak Yang tertinggi begitu. yang tertinggi. Di bawah, di tengah itu tidak ada. Strukturnya satu, dia langsung memerintah. Memerintah semua. Ini berbeda dengan di wilayah, misalnya di wilayah kami di wilayah Tabi, ini kan sistem clan atau Andwafi. Di atas itu big man. Big man itu hanya satu. Satu saja ya. Satu orang. Dia akan mengendalikan seluruh sumber daya. Sumber daya. Ya. Dan karena tipe kepemimpinan di atas itu sifatnya terbuka, artinya suatu ketika bisa saja direbut oleh orang lain. Oleh karena itu, selama seseorang yang menjadi pemimpin, dia memang mengalokasi dan merealokasi sumber daya itu sangat kuat, optimal, ya, dan dia kendalikan. Kenapa? Karena dia satu-satunya orang yang memiliki kapasitas. Dan di saat itu dia adalah pemimpin tunggal. Karena itu dia memastikan semuanya itu aman. Optimalisasi sumber daya untuk menuju ke kesejahteraan masyarakat itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Begitu. Ya, baik Prof. Mungkin dari studi kasus yang sudah Prof lakukan pada 4 suku, yaitu suku Dani di wilayah Wamena dan sekitarnya, terus ada suku Mei di daerah Timika, Maibrat di Papua Barat Daya, dan juga suku Puyaka di Sentani. Bisa diceritakan Prof, kira-kira kalau tadi dari pegunungan mungkin sudah ada Prof jelaskan keunikannya. Kalau yang dari daerah lain, kira-kira keunikan dari suku di daerah tersebut dan juga dalam sistem ekonomi mereka, kira-kira apa ya Prof ya? Iya, memang di daerah-daerah yang saya sebut pemimpinnya big man, ini kan kita ingin berbicara mengenai ekonomi, ya, ekonomi. Tapi penjelasan saya tadi bahwa fenomena ekonomi tidak berdiri sendiri. Dia sedang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Nah, sistem ekonomi hanya kita dapat lacak, dapat deteksi lebih tajam, itu melalui sebuah kepemimpinan tradisional tadi. Dia adalah representasi dari sebuah ekonomi. Kenapa? Karena dia menggerakkan. Dia satu-satunya seorang pemimpin yang menggerakkan semua sistem ekonomi. Yang kita maksudkan misalnya, yang sangat menonjol di pola Big Man tadi. Pola Big Man ini adalah misalnya Abnagawan tadi di suku Dani. Suku Dani ini dari misalnya di beberapa tempat, ya. Di atas ini memang ada beberapa kelompok, tapi suku Dani termasuk yang sedikit menonjol, ya. Mulai dari Puncak Jaya, dia turun sampai di daerah Tolikara, kemudian ke Lani Jaya. Itu kelompok-kelompok yang kita sebut dengan ada sub-sub tertentu, sub-clan, tetapi mereka disebut juga dengan suku Dani pun mereka mengakui bagian itu. Ya. Nah, ini termasuk dalam kelompok
uh, big man tadi. Kemudian di masyarakat Me, Paniai, ya, Dogiai, beberapa kelompok masyarakat yang pemimpinnya disebut orang Me. Orang Me itu adalah kita namakan dengan Tonowi, Tonowi, ya, atau Sonowi. 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 Itu pemimpin yang karakternya hampir sama, mirip dengan Abnagawan, ya, Abnduma misalnya. Hampir sama dengan Hampir sama. Tetapi ada variasi-variasi tertentu, ya. Misalnya pada orang Me atau Tonowi, itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memecahkan, memoderasi sebuah konflik. Ya. Kemampuan, dia orang yang hampir sama juga dengan seorang Menagawan tadi, ya, Abnagawan. Orang yang memiliki keikhlasan untuk memberi, ya, sangat tinggi sekali. Sama juga dengan Tonowi atau Sonowi, ya. Nah, beberapa ciri kalau seorang Tonowi atau Sonowi, orang memiliki kepandaian bisnis, negosiasi bisa dia lakukan, ya. Dan saya memang waktu melakukan kajian ini, seorang Sonowi, dia memiliki kemampuan menghitung untung rugi. Ya, dan dia mengkalkulasi kalau konflik ini juga bisa memberi dampak apa. Gitu. Nah, rata-rata orang-orang Me masuk dalam dunia bisnis itu cukup kuat. Cukup kuat, ya. Ya. Kalau saya melihat tesis saya waktu S2 di UI, saya mengadakan penelitian terhadap 176 calon anggota calon bisnis yang dikelola oleh inkubator, bisnis inkubator, PT Freeport. Nah, apa yang terjadi dari 176? Ada 7 suku. Ada orang Amume, ada orang Moni, ada orang Me, ada orang Duga, ada orang Kamoro misalnya. Ternyata dari beberapa kelompok suku ini, ya saya bilang separuh itu atau sebagian besar itu tidak lagi melakukan aktivitas ini kan peminjaman modal oleh PT Freeport. Ternyata aktivitas ekonominya semua tidak jalan, mati. Ada 3 orang yang saya lihat sebagai sampel yang sangat hebat. Kalau kegiatan bisnis di orang Kamoro, semuanya tidak berhasil. Dan saya datang tempat mereka berusaha, itu tidak ada. 2 orang Me yang punya toko yang sangat hebat. Waktu itu di Kuala Kencana. Yang satu sekarang punya toko dan dia sudah memperbesar kawasan pasarnya dan dia sudah punya sejumlah unit usaha di luar dari pengelolaan bisnis toko yang besar. Ya. Nah, itu contoh bahwa orang Me dapat menghitung hebat soal bisnis. Meskipun di waktu itu, di saat sekarang memang orang dari suku Dani cukup banyak. Ya. Mereka juga telah menerima perubahan itu dan belajar dari sebuah pengalaman yang panjang dan mereka muncul sebagai pelaku ekonomi bisnis yang berhasil. Cukup banyak sekarang. Ya. Jadi di saat ekonomi sekarang sudah ekonomi yang sudah maju, mereka juga sudah belajar sesuatu yang sangat hebat, ya. Nah, di kebudayaan suku Meibrat, ya, seorang pemimpinnya disebut Bobot.
Bobot ya. Bobot. Dia adalah pengumpul kain timur. Dia memiliki kain timur dari nilai yang paling tertinggi sampai dengan yang katakanlah harga pasar. Harga pasarnya. Yang dia miliki yang bagus-bagus punya. Ya. Nah, pemimpin ini dia menjadi pemimpin itu mulai dari karena kemampuan mengumpulkan kain atau kain timur. Lalu dia melakukan dagang, hubungan dagang. Dia membangun suatu relasi yang sangat baik, ya, supaya dia melakukan hubungan bisnis, ya, dengan sesama orang di sekitar itu. Tapi dia harus membangun relasi. Dia akan membangun pengaruh, ya, mulai dari kawasannya dan itu sampai keluar daerah, keluar dari wilayah budayanya. Semakin orang dikenal kain timur, misalnya orang akan menyebut, oh kami kenal si A atau si B, karena kemampuan dia membangun relasi dagang sampai dengan wilayah budayanya keluar. Ya. Nah, seorang bobot, ya, itu dia juga memiliki sikap menolong orang, penolong yang sangat hebat. Ya. Ada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya orang sedang membayar kain timur dalam satu kasus tertentu, ada konflik pembunuhan. Kalau dia bobot, dia datang membayar langsung, memberi. Ya. Dan dia taruh kain timur yang kelas 1. Yang paling bagus ya. Dan dia termasuk sahabat yang baik dikala orang ingin mengambil sesuatu, ya, atau kebetulan si bobot ini dia ingin sekali menunjukkan kemampuannya. Dia akan katakan, ya, saya coba ambil kain ini dulu, ya, saya ada keperluan. Dia ambil 2, tapi dia akan mengembalikan 10. Wow, luar biasa. Apa pesan yang ingin dia sampaikan? Dia ingin menunjukkan bahwa dia orang hebat. Ya. Dan kalau dalam tradisi orang Meibrat, misalnya si A, ya, orang Meibrat, dia bermaksud meminjam uang dari saya. Saya kasih 3 juta. Kalau dia mengembalikan 3 juta, dia bukan orang Meibrat dong. Oh, berarti dia tidak tahu budaya. Dia tidak tahu adat. Dia tidak tahu begitu. Kalau dia tahu adat, dia pasti datang memberi banyak sebagai tanda bahwa jadi dia memberi sesuatu yang menyebabkan kewajiban saya sudah pikir lagi. Saya harus berpikir ini, gitu. Ini sebuah transaksi ekonomi dalam bingkai tradisi kultural yang menyebabkan kewajiban, menyebabkan hak, ya, menimbulkan hak, tapi juga sekaligus kewajiban membayar. Aktivitas-aktivitas ini sangat kencang dan dia memberi identitas tertentu. Orang yang melewati perkara-perkara ini, wah, dia termasuk orang hebat loh. Dan secara tidak sadar, dia sedang membangun diri, image, ya, dia re-image lagi, menunjukkan bahwa saya ini seorang pemimpin, gitu. Ya. Nah, tentu saja karena materi ini suatu ketika kalau dimiliki oleh orang lain dalam jumlah besar dan melakukan kemampuan yang sama, tentu sekali dia menjadi seorang bobot. Ini sangat berbeda dengan kebudayaan di wilayah Tanah Besar ini. Karena kami di sini adalah seorang Ondoafi. Ondoafi itu bukan sesuatu jabatan yang diusahakan. Bukan achieve. Tapi dia ascribe. Ascribe itu adalah dia lahir pemimpin. Karena itu dia cacat tidak ada masalah. Tinggal saja. Memang berdasarkan keturunan. Keturunan. Lalu gimana dengan ekonominya? Ekonomi sedang diusahakan oleh kepala suku yang membidangi itu. Tugas-tugas telah didelegasikan kepada semua kepala-kepala suku.
atau paling tidak dalam persyaratan yang wajib dalam struktur sosial masyarakat, ya, itu ada, katakanlah misalnya kasus Sentani, ya, Ondofolo, dia mempunyai 5 kepala suku. Jadi masalah religi, kepercayaan, hobatan, ilmu baik, ilmu tidak baik, itu dikuasai oleh 1 kepala suku. Dan itu tidak bisa diganggu. Ya. Dia yang menentukan ekonomi maju tidak. Kalau maju gimana meningkatkan, melipat gandakan hasil. Yang satu dia misalnya menjadi seorang kepala suku yang juga menjabat tanggung jawab kesejahteraan sosial. Membuat kebun, memerintahkan kepala suku yang membidangi ekonomi, dia harus mengaktifkan semua unsur-unsur kultur, religi, dan kemampuan-kemampuan lain, meningkatkan sumber daya itu berlipat ganda untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu. Ada kepala suku yang membidangi bidang-bidang pemerintahan. Ada yang salah, struktur yang salah, pelanggaran, kayak dia yang mengadili. Gitu. Jadi didelegasikan kepada hampir kepala-kepala suku yang tadi 5 itu wajib. Ya. Nah, nanti yang lain bisa saja. Sekarang mungkin karena telah berubah, ada banyak kepala suku juga bisa masuk. Mengambil misalnya kepala suku yang hanya berpikir mengenai perikanan, ikan. Ada kepala suku hanya untuk ternak. Ada kepala suku hanya berpikir mengenai perikanan. Gitu. Jadi mereka sudah dibagi-bagi tugas. Dibagi tugas. Nah, kita akan lihat bagaimana fenomena ekonomi, ya, fenomena ekonomi ini aktivitas-aktivitas ekonomi, ya, itu sedang dikendalikan dalam sebuah nilai budaya, kebudayaan, mengatur kebudayaan sebagai sebuah mekanisme kontrol, mengatur ekonomi. Ekonomi harus seperti apa, dalam hal apa diwujudkan, terus untuk kepentingan apa. Hampir didominasi oleh alasan kebudayaan. Begitu. Itu yang menjadi fokus kajian saya. Begitu. Ya, dari berbagai keunikan yang sudah Prof coba jabarkan barusan ini menjadi pengetahuan khusus nih, pengetahuan baru khususnya bagi orang-orang yang mungkin bukan orang asli Papua. Jadi setelah Prof sudah sampaikan jadi pengetahuan yang bagus untuk diketahui, apalagi untuk para non Papua yang tinggal di Papua. Jadi ada pengetahuan baru yang bisa didapatkan. Nah, dari keunikan itu juga menjadi bagian dari budaya pastinya ya Pak ya, setiap masing-masing. Terus saat ini akses ke daerah pegunungan dan juga pedalaman seperti yang kita ketahui sudah mulai dibuka ataupun sudah terbuka. Dan adakah Prof terlihat pengaruh dari sistem ekonomi yang modern yang dibawa masuk oleh para pendatang yang hadir di sana dan dengan tujuan yang berdagang, Pak? Iya, jadi dalam antropologi ada teori akulturasi, yaitu unsur-unsur kebudayaan luar yang diseleksi oleh masyarakat setempat. Mereka akan menerima, mengolah unsur-unsur kebudayaan luar asing yang baik. Mereka akan menambah kebudayaan sendiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam hubungan itu ada banyak pola, ya, yang cukup kencang diambil oleh saudara-saudara saya di wilayah pegunungan. Apa contohnya? Wilayah pasar, ya, pasar itu atau sistem pasar dengan setiap hari dilakukan transaksi jual beli, ya. Mereka adalah orang-orang hebat yang cepat lari menangkap peluang ekonomi ini. Ya. Meskipun saya belum mempunyai data yang cukup kuat, bagaimana sistem saving mereka,
apakah seutuhnya hasil yang dicapai itu untuk social cost kah? Itu yang kita saya belum mendeteksi bagian itu. Tetapi sejujurnya dari hasil diskusi kami, ya, hasil wawancara saya dengan ekonomi modern sekalipun, ya, mereka mengkonsumsi ya hasil-hasil itu untuk kepentingan-kepentingan rumah tangga, bayar, dan berbagai tanggung jawab sosial yang cukup besar. Jadi semakin mereka mengalami perubahan yang cukup besar. Ini kan tuntutan juga semakin besar. Betul. Ada orang-orang mereka yang anak-anak yang sudah mempunyai pekerjaan yang berbeda dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Mama-mama, ya, di wilayah pegunungan kalau seorang ibu dia meninggal itu sama dengan meninggalnya satu kampung. Satu kampung ya Prof langsung. Ya, atau satu rumah tangga yang besar. Ya, kenapa? Karena dia sumber kekuatan pertama. Ya, bapak-bapak kan tidak, dia hanya kasih bersih lahan tertentu, ya lalu pegang parang dengan alat kerja, dia akan tetap ada di belakang, di ini. Tetapi yang kerja sampai dengan menjaga, sampai dengan memanen, itu sepenuhnya jadi tanggung jawab seorang ibu. Ya. Jadi karena itu, pada saat sekarang terjadi perubahan yang cukup serius. Ya. Teman-teman ibu-ibu di wilayah pegunungan, mereka menangkap sistem ekonomi yang baru, dengan model-model yang baru, di tempat yang sedikit teratur. Coba lihat, jangan di wilayah pegunungan, di wilayah Jayapura saja. Itu adalah saudara-saudara kita dari wilayah pegunungan. Kelompok-kelompok yang dulu orang-orang Sentani ada jualan, ya, katakanlah di Perumnas 3, ya sekarang teman-teman kita di wilayah pegunungan. Mengapa? Karena mereka melihat kesempatan, ya, kesempatan yang harus mereka berbuat sesuatu terhadap ruang tertentu yang kosong harus di sini. Karena kalau tidak, mereka akan ketinggalan, gitu. Ya. Nah, ekonomi mereka itu kencang sekali, ya, kencang. Ini berbeda dengan orientasi ekonomi yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kami di Jayapura. Ya, mereka ambil hari ini, mereka tidak mau sebuah tantangan. Misalnya, kalau kamu jualan di tempat ini yang sudah disediakan oleh pemerintah, ada kontribusinya. Ada kontribusinya. Coba lihat, berapa orang di perempuan Jayapura yang biasanya sedang melakukan transaksi, misalnya jual beli, jual pinang, itu dia akan mundur. Karena dia tidak mau ambil tanggung jawab. Saya nggak sakit juga, saya pulang nggak apa-apa. Tapi teman-teman, saudara-saudara kita dari wilayah pegunungan, mereka menganggap ini kesempatan baik, ya, menutupnya cepat kalau misalnya ada kontribusi tertentu, dan mengusahakan variasi yang lain lagi. Mereka sangat kencang, mereka sangat cepat sekali menarik orang datang. Ayo, mari Pak, pinang kah? Nah, gitu. Kalau ibu-ibu saya, kalau apalagi ibu-ibu dari Kenyam, coba ganggu mereka punya ini, wow dia marah setengah mati itu, gitu ya. Tapi ini dunia pasar yang memang membutuhkan merebut orang yang datang, pokoknya pembeli ya, klien kita memang kita harus tanya dengan baik, senyum. Ini ibu-ibu ini mereka sudah belajar dengan pola yang sudah maju. Meskipun pertanyaan penting bagi antropolog ekonomi adalah kemanakah pendapatan mereka? Itu yang masih jadi pertanyaan. Pertanyaan besar itu. Apakah membiayai transaksi adat, social cost-nya tinggi, mereka bayar untuk itu? Itu suatu hal yang sangat penting sekali. Ini bagian dari kajian saya akan mau lihat bagian itu. Ya, karena saya masih memiliki asumsi bahwa uang sebesar itu digunakan untuk membiayai social cost tadi. Ada tanggung jawab
yang tertinggal di wilayah mereka Wilayah. harus diselesaikan. Pembayaran kepala misalnya, ada tanggung jawab, mereka harus membayar harta dan lain sebagainya. Itu cukup besar, cukup besar. Dan selalu dipikul oleh ibu-ibu. Ya, jadi kalau mau dapat informasi mengenai kemanakah uang ini beralamat terakhir, tanya ibu-ibu. Tanya ibu. Gitu. Ya, sebagai bendahara ya. Bendahara, ya. Oke Prof, mungkin kita beranjak ke tahun 2022. Profesor pernah menulis jurnal tentang pembangunan ekonomi masyarakat asli Papua, yaitu sebuah analisa kritis untuk membangun desa adat yang mandiri dan bermartabat. Boleh dijelaskan sedikit Prof tentang isi jurnal tersebut? Secara singkat saja Prof. Iya, di saat sekarang ketika masyarakat adat itu diberi ruang yang besar. Ya, diberi ruang yang besar, mereka harus berkontribusi atau mereka harus mengembangkan kemampuannya. Mereka adalah, masyarakat adat ini adalah pemilik terhadap tanah, ya, sungai. Orang adat bilang semua yang ada ini milik adat. Milik adat. Gitu. Kalau ada orang yang datang mengatakan bahwa ini bukan milik adat, orang ini dia ngadat, begitu. Ya, dia ngadat, bukan sesuatu yang benar gitu. Nah, sudah lama orang membiarkan bahwa sesungguhnya potensi ini bisa dikapitalisasi, bisa dibuatkan menjadi modal pembangunan yang harus digerakkan oleh mereka sendiri. Kita cukup lama menerima perubahan yang datang dari luar, dan ketika pergi pun dia tidak punya apa-apa, orang tidak. Nah, karena itu sekarang kita harus mengorganisir kemampuan adat untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki supaya dia bisa berdaya guna, berhasil guna, dan orang setempat bisa menjadi pelaku utama. Iya, benar. Jangan orang adat tanahnya kita gunakan, selesai kita pergi dia menangis gitu. Nggak boleh dong gitu. Karena itu kita sekarang sudah sedang melihat dan juga memfasilitasi bagaimana masyarakat adat dia bisa mengembangkan potensinya, ya, sumber daya setempat. Dia mengelolanya karena sebuah kegiatan pembangunan, dia tidak bisa hanya bagian itu. Ada inovasi yang harus kita bantu mereka. Ya. Sumber daya ini bisa menjadi kuat, tapi juga kita harus lekatkan mereka, atau paling tidak juga menghubungkan aktivitas mereka dengan unsur-unsur lain menjadi daya pendorong, pendobrak. Misalnya, bagaimana hutan itu menjadi sebuah kawasan wisata. Orang karena itu ditata sedemikian rupa, sedemikian cantik, ya, orang akan merasakan bahwa kita masuk ke kawasan wisata hutan yang sangat nikmat. Di dalamnya mereka bisa melihat alam yang indah, ya, burung unggas yang mengganggu telinga kita yang kita ingin terus diganggu, ya, dan berbagai pemandangan yang indah. Ya. Nah, sekarang kita harus juga mendorong bagian itu. Ya. Nah, ekonomi masyarakat adat tidak akan pernah kuat kalau kita tidak mendorong masyarakat adat menjadi pelaku utama. Ya, benar. Dia mengorganisir sumber daya adatnya, lalu kita juga menjadi semacam penolong, ya, di luar, ya, yang tidak kelihatan, datang memotivasi mereka. Ayo
Anda punya ini, Anda punya ini. Sesungguhnya Anda menjadi orang yang hebat, memotivasi mereka. Nah, karena itu kenapa sumber daya alam ini juga harus dihubungkan dengan misalnya dengan sistem wisata tradisional. Kita bisa tawarkan, ya, masyarakat adat mempunyai sumber daya alam yang sangat hebat. Ya. Kita ingin memolesnya menjadi lokus yang menjadi penarik utama dalam ekonomi modern. Ya. Itu yang kita harap, kita sangat harap begitu. Nah, karena itu saya punya artikel itu sedang mendiskusikan di Papua ini orang yang memiliki tanah itu banyak sekali. Iya. Kita katakan sebagian sudah habis katanya, tapi ada sebagian besar yang masih aman. Nah, bagian ini kita akan mensiasatinya menjadi kawasan-kawasan ekonomi lokal yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa diproduksi oleh masyarakat sendiri, uangnya kembali ke mereka, mereka mengelolanya dan bisa membiayai untuk hal-hal yang lebih besar. Itu muara akhir dari saya punya artikel internasional itu. Oke, Prof. Dari artikel tersebut, bagaimana kira-kira Prof lihat tentang generasi muda kita yang mendatang, terutama yang garis keturunan dari Ondofolo atau Ondo Afi yang nantinya akan berperan dalam meneruskan klan kepemimpinan pastinya di dalam adat, dan melihat juga bahwa perkembangan pendidikan yang semakin maju di Papua ini pasti makin banyak nih anak-anak generasi penerus sekarang yang para Ondo ini adalah seorang sarjana ilmu ekonomi atau ilmu sosial, sarjana hukum dan sebagainya. Apa harapan dari Prof untuk generasi muda, khususnya anak-anak adat ini, dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat asli dalam pembangunan kampung adat? Ya, sekalipun secara budaya, seorang Ondoafi tidak harus sarjana, tetapi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, saya ingin katakan, sedapat mungkin seorang Ondoafi misalnya, ya, kepala adat di tingkat kampung, saya katakan sedapat mungkin kalau dia seorang sarjana jauh lebih baik. Kenapa? Karena masyarakat yang dilayani sedang berubah sangat besar. Kita butuh pemimpin yang juga beradaptasi. Nah, dalam hubungannya dengan kesarjanaan akan juga mempengaruhi misalnya nilai-nilai ini dipertahankan? Ya, saya katakan ya. Jadi perubahan yang dilakukan oleh internal tanpa mengganggu status quo yang dimiliki, ya, malah lebih bagus direkomendasikan. Mengapa? Karena telah terjadi perubahan yang sangat ekstrim. Perubahan ekstrim ini dia membutuhkan seorang Ondofolo misalnya memiliki kemampuan lebih untuk memanage, mendengar, memberi saran, berbicara, ya, itu dalam standar perubahan kan. Jadi saya sangat bersyukur kalau seorang Ondofolo, Ondoafi itu sudah dalam atau seorang sarjana, ya, atau telah berpendidikan sekurang-kurangnya S1, ya. Mengapa? Karena tantangan kita ke depan sangat besar. Dia kan pemimpin yang dirujuk. Betul. Nah, kalau tidak memenuhi standar-standar umum, itu kan juga ya dalam tanda kutip kita sesungguhnya juga menginginkan terjadi perubahan. Betul. Gitu. Jadi alangkah indahnya kalau dia seorang yang telah memiliki kemampuan yang cukup dalam berpendidikan sehingga ketika melakukan
berbagai aktivitas sosial itu justru memiliki kemampuan yang cukup untuk dia akan juga menjadi kebanggaan kita juga. Seorang doaf yang bicara bagus, bukankah kita bangga gitu. Jadi sebaiknya demikian. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa bukan sesuatu yang wajib. Ini karena tuntutan zaman, ya mereka juga kita dorong sedapat mungkin mereka harus memahami juga dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi gitu. Supaya pola pikirnya juga Pola pikirnya akan maju, ya progresif. Ya. Wah, itu sangat luar biasa dan itu jadi kebanggaan juga kita. Iya. Gitu. Ya, kita sudah berbincang tentang riset dan juga kajian antropologi ekonomi yang sudah Prof kerjakan selama ini. Mungkin bisa minum dulu Prof, nggak apa-apa? Ya. Ya, terima kasih Prof untuk bincang-bincangnya tentang kajian dan riset antropologi ekonomi yang sudah kita bahas bersama. Dan sekarang kita ingin kenal lebih dekat nih dengan Profesor yang merupakan juga salah satu anak tabi dari kampung di Kabupaten Jayapura ini. Nah, bisa diceritakan kepada kami Prof, siapa itu Fredrik Sokoy? Ini terkait dengan identitas diri pribadi ya? Iya, benar Prof. Ya, saya Fredrik Sokoy ya. Ada 7 bersaudara. Ada 7 bersaudara. Saya punya istri dan 4 orang anak. Saya bersyukur memiliki istri yang memiliki kepedulian dan perhatian yang sangat serius untuk saya dapat menyelesaikan studi, dan 6 saudara, 1 telah meninggal. Ya. Anak saya semua sehat-sehat, yang 1 baru saja menyelesaikan studi di Cina, dan dokter baru pulang. Sebenarnya yang laki-laki itu juga pergi ambil S1 juga di Cina, tapi waktu peristiwa Wuhan saya minta dia pulang aja karena kebetulan memang provinsinya dekat sekali. Khawatirnya terjadi apa-apa, ya udah. Jadi gitu. dari 4 anaknya Prof, berapa laki-laki, berapa perempuan Prof? 4 orang, jadi 1 laki-laki, 3 perempuan. Ya, kalau dari Prof sendiri, dari 7 bersaudara, Prof, anak keberapa? Saya laki-laki yang bungsu. Paling kecil, bungsu laki-laki. Jadi ada adik saya yang perempuan yang bungsu, ya, saya, kemudian ada kakak saya, kakak perempuan, yang kedua telah meninggal, jadi kami hanya 6 bersaudara sekarang, gitu. Ya. Berarti Ya. Prof anak ke-5? Saya anak ke-6. Anak ke-6. Ya, anak ke-6. Ya, gitu. Ya. Kira-kira apa hobinya Prof nih? Kalau dilihat dari masa kecil, kira-kira Prof suka apa? Ya, dulu memang orang di kampung mengenal saya itu orang yang selalu di rumah saja. Di rumah ya Prof? Orang tidak terlalu banyak aktif keluar gitu ya, bermain-main, tapi saya senang basket. Basket ya? Basket, olahraga, voli, tapi lebih banyak di basket. Ya, basket, jadi bahkan saya memang favorit untuk basket gitu ya. Sampai dengan ada di perguruan tinggi masih aktif untuk salah satu timnas kah dulu Pak? Bukan timnas. Tidak pernah ikut apa nih, universitas? Di kampus saja, terutama saja. FISIP. Biasa kalau Orange di angkatan saya, kalau
Untuk basket pasti saya gitu. Jadi Anak-anak basket ya, Pak? Ya, anak-anak basket gitu. Iya, kalau dari prestasi saat sekolah, kira-kira apa yang Prof masih ingat nih? Prestasi apa yang sudah Prof tempuh pada saat mungkin SDK atau SMP atau SMA? Iya, di SD itu saya dari kelas 5 langsung ke lompat kelas Langsung naik ke SMP. langsung SMP ya, Prof? Ya, waktu itu ada 3 anak yang direkomendasi untuk masuk ke SMP. Saya waktu pergi ke SMP, kemudian di SMP itu mereka hanya menerima 2 dari orang 3. saja, 2 murid saja yang Lalu kami diskusi, saya dikembalikan lagi. Saya memang kami ada 3, 2 orang, 1 ini jadi dokter, 1 mantan kepala dinas, dan ya saya sekarang di perguruan tinggi gitu ya. Gitu. Jadi kami bertiga memang sangat patut lah gitu ya. SMP, SMA, ya puji Tuhan saya 10 besar di ilmu sosial. di ilmu sosial. Lalu masuk di antropologi itu, Kira-kira tahun berapa itu, Prof? saya masuk di antropologi itu 1988. 1988. Saya belum lahir, Prof. Wow. Jadi dalam semester pertama saya punya nilai ada beberapa yang agak sedikit ya ada yang dapat C, kemudian B. Saya katakan semester berikutnya saya akan melewati. Ada Gitu. motivasi tinggi ya, Pak ya, setelah melihat Jadi, nilai. Saya buktikan di semester 3 saya meliding teman-teman satu angkatan. Saya katakan ke mereka, dalam diri saya meskipun tinggal di danau, orang dari kampung, saya harus tunjukkan bahwa tidak seperti yang mereka bayangkan. Gitu. Puji Tuhan di tahun 91, saya terpilih sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Mewakili Uncen Mewakili Uncen. dalam undangan dari Menteri Pendidikan. Kebetulan Faperta waktu itu masih bergabung dengan kita. Yang di Jadi, Manokwari ya, Prof ya. Jadi ada 5 fakultas yang mengirimkan mahasiswa ke tingkat fakultas di jurusan, fakultas di universitas. Baru Saya terpilih. Di waktu yang sama saya ada di Wamena, saya sedang melakukan KKN. Tetapi Pak Rektor waktu itu adalah Pak Agus Kaviar. Beliau minta untuk segera menghubungi Sokoi, kembali ke sini dan segera berangkat. Jadi itu pertama kali saya ke Jakarta, 91. tahun Ya. 91. Mengikuti teman-teman dalam pemilihan sebagai mahasiswa berprestasi nasional. Itu ketika saya pulang menjadi motivasi tersendiri. Kalau saya bisa dapat mahasiswa berprestasi, berarti ini tanda bahwa saya harus maju terus, menunjukkan kemampuan maksimal. Nah, setelah masuk menjadi dosen, saya lebih aktif lagi untuk mengatur diri dalam kemampuan akademik yang memadai untuk tantangan yang besar gitu. Ya, Prof, dari peran orang tua dalam perjalanan kehidupannya Prof, kira-kira apa yang bisa menjadi motivasi yang bisa Prof lihat dari sosok kedua orang tua? Memang bapak saya itu tidak mengikuti pendidikan.
Jadi dia seorang yang memang tidak pernah menikmati dunia pendidikan. Ibu saya itu SD, waktu itu sekolah rakyat namanya ya. Iya, kalau dulu sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Dia hanya kelas 3 di waktu Perang Dunia, ya, dia tidak bisa lanjutkan lagi. Karena bapak saya seorang kepala suku, itu kerja keras untuk orang banyak. Iya, tanggung jawabnya sangat Ya. berat ya Prof ya. Rumah kami itu rumah makan untuk semua orang. Kalau ada makanan yang terbaik, itu bukan untuk kami, tidak. Bapak saya selalu lihat, jangan kamu ambil daging yang bagus itu. Karena itu untuk orang-orang yang di luar. Mereka harus datang makan di sini. Ya. Nah, sistem ini sangat berpengaruh terhadap 6 saudara saya. Mereka tidak bisa sekolah. Ya, tidak bisa sekolah. Tidak bisa lanjut. Nah, saya juga merasa terganggu. Kalau misalnya saya tetap mengikuti pola ini, saya tidak bisa sekolah. Gitu. Nah, sejak kecil itu memang saya sudah mengambil posisi untuk berbeda. Berbedanya itu, pertama saya sudah membatasi, saya tidak boleh menyentuh minuman. Saya tidak boleh menyentuh rokok. Ya, menyentuh rokok. Tidak. Saya ambil keputusan itu. Yang kedua, saya harus memiliki usaha kecil-kecil. Bisa untuk mendatangkan uang sedikit. Karena bapak saya hari ini, misalnya di waktu itu, dia sedang berpikir, di kampung saya, itu bapak saya saja yang memiliki babi dalam jumlah yang sangat besar. Babi. Tetapi jangan bilang bahwa itu untuk SPP, bolehkah saya jual? Tidak. Kenapa? Dia bilang bahwa itu sudah ada dalam rencana dia, yang ini harus babi hanya dibunuh oleh tante, yang juga dia menjadi kekuatan ekonomi bapak saya. Jadi tidak bisa anak-anak ambil. Di waktu itu kan ya zaman bapak saya lagi dalam posisi kepala suku yang besar, yang kepala suku, bukan kepala suku besar, kepala suku yang menangani anak-anak laki-laki dari jumlah yang sangat besar dalam rumah kami. Rumah kami ini kan ada 4 sub masuk dalam tanggung jawab kami juga. Ada Sokoi 2 mata rumah, ada Taime masuk di kami, kemudian ada juga Monim, ada masuk dalam kelompok yang harus menjadi tanggung jawab kami. Jadi bapak saya kadang-kadang juga membayangkan bahwa ya dia bisa hanya memotivasi saja. Jadi sejak SD saya jual es di kampung, jual sagu bakar. SMP selesai, SMP itu saya sudah bisa mempunyai usaha jaring, bisa lepas, dapat ikan, ya. Sampai dengan SMA saya memperluas usaha lagi, ya, usaha lagi sampai dengan saya di waktu saya masuk ke Uncen itu saya tidak perlu membiayai hal-hal lain. Saya sudah punya pendapatan, ya, pendapatan sendiri. Jadi setiap kali libur, itu saya ada di danau cari ikan sampai dalam jumlah besar. Dan saya memiliki kantong yang cukup untuk berbagai hal, gitu. Jadi orang tua memang saya tidak dalam posisi
mengatakan bahwa mereka macam tidak peduli, tidak. Justru waktu itu saya bilang saya harus keluar. Saya tidak bisa menyalahkan Bapak dalam posisi sebagai kepala adat yang harus mengarahkan semua sumber daya untuk kebesaran namanya, nama baik. Dan kalau saya menunggu belas kasihan, tidak mungkin. Laki-laki kami dalam jumlah yang sangat besar, Bapak harus biayai. Dan mata rumah itu sedang menuju matanya ke sana dalam hal tanggung jawab. Semua orang yang mau kawin, Bapak harus bayar. Ya. Semua orang yang sudah kawin, perempuan, itu harus antar makanan untuk menerima harta. Jadi saya pikir ya saya lebih baik mengalah, keluar, mencari pola yang lain gitu. Nah, kalau saya tetap dengan mengikuti pola itu, wah susah. Suatu hari bapak saya mengerti. Lalu dia bilang, waduh, saya kenapa ya waktu itu tidak berpikir menyekolahkan anak-anak yang lain seperti ini ya. Itu kesadaran waktu itu dia sampaikan. Tapi sudah ya terlambat gitu. Zamannya, dan saya bersyukur untuk saya meninggalkan pola seperti itu dan saya tidak menyalahkan, saya keluar dan mungkin cara ini jauh lebih baik. Tapi ya itu sebuah pengalaman yang menarik dari sebuah kehidupan. Jadi banyak orang melalui jasa bapak saya, mereka mendoakan. Saya pikir mungkin itu doa mereka karena jasa bapak saya melayani, membayar mas kawin dan lain sebagainya. Dan rumah kami itu jadi rumah semua orang. Ya, jadi itu juga doa mereka gitu. Ya mungkin itu. Ya, Prof. Kita beranjak ke masa perkuliahannya Prof nih. Bagaimana ini awal-awalnya kenapa Prof bisa menyukai ilmu antropologi? Iya, seusai SMA saya mendapat karena kami di kampung, itu ada beberapa orang yang datang kemudian saya tanya orang bule, Bapak dari mana, Mister dari mana? Saya orang Amerika. Bapak dari ilmu apa? Saya seorang antropolog. Oh, antropolog. Jadi saya bayangkan kalau masuk di program antropologi, waduh senang sekali karena ada kesempatan yang banyak untuk pergi menjadi seorang wisatawan. Begitu kan waktu itu, ya, saya membayangkan seperti itu. Ya, tetapi setelah saya masuk, wah ilmunya saya suka sekali. Meskipun pertama karena saya pikir, aduh saya pelajari sesuatu yang saya ingin meninggalkannya karena masalah adat, aduh terlalu runyam sekali. Orang tua saya sekarang berbelit dengan bagian ini, tapi setelah saya pelajari dan saya menikmati bahwa, sesungguhnya inilah ilmu dasarnya. Ilmu yang harus dipahami oleh semua orang. Karena mereka hidup dalam kebudayaan, sesungguhnya. Begitu. Kebudayaan itu tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan, kemanapun. Ya, kemanapun kita melangkah, kita selalu membawa sistem pengetahuan tradisional, sistem pengetahuan sesuai kebudayaan kita, kemanapun. Jadi pengaktifan perwujudannya silakan saja dengan cara yang berbeda, tapi bahwa yang mengendalikan kita, motivasi itu selalu bersumber dari kebudayaan kita masing-masing gitu. Iya, Prof. Jadi dalam perjalanan sebagai mahasiswa belajar waktu itu di FISIP ya, Prof ya? Ada nggak kira-kira sosok ataupun dosen yang kira-kira menurut Prof berpengaruh besar untuk Prof sampai saat ini? Memang ciri dari dosen-dosen kami berbeda dengan kekhususan yang memang sangat berkesan gitu ya. Ada beberapa dosen yang di bagian disiplinnya sangat kuat dan dia mempengaruhi pribadi saya ya. Salah satu misalnya almarhum Barkis. Dia telah menentukan waktu kami harus kuliah. Dia sudah 15 menit sebelumnya sudah ada di dalam ruangan maksudnya. Itu juga memotivasi saya
sikap kebapaan itu justru datang dari dua orang, Pak Dr. Yosman Sobin dan almarhum Pak Nafi. Itu sikap kebapaan yang sangat hebat. Ya. Seorang yang lain, ya dia memiliki kemampuan yang bagus sebagai seorang bapak, tapi juga sebagai teman berdiskusi yang sangat hebat, seperti Pak Agus Dumatubun. Ya. Jadi di antropologi kebetulan saya sendiri memiliki hubungan yang sangat baik dengan dosen-dosen dan mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dan positif secara keseluruhan. Jadi saya bisa katakan bahwa mereka ini memang berjasa besar, ya, berjasa besar terhadap saya dan tentu sekali dengan beberapa dosen kami yang lainnya. Ya. Ada orang yang memang sangat strict, dia hanya sebatas kuliah, setelah itu dia akan pulang. Tapi yang saya sebutkan kami bisa ganggu, duduk, cerita, humor, ya seperti itu. Jadi ya. sahabat seperti Sahabat, saudara ya Pak? seperti saudara gitu. Oke, Ya. itu tadi kalau dari sisi orang Uncen gitu ya Prof? Iya. Nah kalau dari di luar Uncen kira-kira ada nggak Prof yang juga sosok yang punya turut andil dalam perjalanan karir Prof? Saya memang banyak membaca tulisan tentang Papua atau Irian Jaya dari Prof. Kancaraningrat. Sewaktu saya harus mengalihkan, saya kan dulu disiapkan untuk harus mengambil S2 ke Australian National University, NU. Karena itu saya mengikuti kursus di sini BELT, kemudian IP1, kemudian saya melanjutkan AP2, itu Academic English Purposes, itu di Uncen maupun juga di Manokwari saya ikut itu. Kemudian sementara sedang menyiapkan diri mau berangkat, tapi beasiswa saya sudah keluar. Saya harus apakah harus mempersiapkan diri di Bali ataukah harus belok ke UI untuk melanjutkan studi karena harus cepat, kalau tidak beasiswanya ditarik kembali dari Freeport. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk ke UI. Ya, jadi karena S2-nya kalau jadinya ambil di UI S2-nya ke UI, S2-nya. Nah, waktu itu saya sangat merindukan kalau bisa bertemu Pak Koncaraningrat. Tapi beliau di saat saya masuk dia sudah tidak ada. Dia sudah setahun setelah saya masuk dia tidak ada. Tetapi tradisi mengenai Koncaraningrat dengan pemikiran-pemikirannya paling banyak dikembangkan oleh Profesor Amri Marzali waktu itu. Saya bertemu dan kebetulan dia membimbing saya dalam tesis. Jadi dia termasuk tokoh yang sangat hebat membentuk cara berpikir antropologi. Ya. Jadi dia selalu masuk, dia katakan think of anthropology. Bagaimana berpikir seperti seorang antropolog. Jadi ini menarik bagi saya waktu itu dan saya akhirnya menempatkan diri bagaimana kita ada dalam dunia antropologi tapi melihat fenomena lain dalam perspektif antropologi. Dia orang yang banyak mempengaruhi cara berpikir saya dalam menempatkan konsep teori dan lain sebagainya. Prof, saat melanjutkan studi S2, itu apakah sudah menjadi dosen, Prof? Saya masuk S1. Jadi S1 dulu diterima, setelah beberapa tahun, kemudian kan kami 96 masuk, 97 PNS, 2000 saya sudah ke UI, kemudian menyelesaikan S2, karena beasiswa saya itu 2,5 tahun. Dan saya menyelesaikan studi 2 tahun 3 bulan. 3 bulan. Sudah harus pulang, 2 tahun itu saya persiapkan untuk kembali. Gitu. Jadi dalam perjalanan kuliah, dalam menempuh S2, kira-kira apa tantangan-tantangan yang Prof alami? Dan bagaimana Prof bisa mengatasi semua tantangan itu? Iya, pertama itu tradisi ini yang serius sekali.
di Universitas Indonesia itu guru-guru besar itu sudah terbagi dalam kelompok-kelompok. Dia ini pengikut teori A, dia ini pengikut teori B, ini pengikut teori C, pengikut teori ini. Kita harus pandai menempatkan diri untuk masuk dalam kuliahnya. Jangan ambil teori lain untuk mempertentangkan. Oh, itu repot sekali. Cari masalah ya. Cari masalah baru. Nah, karena itu saya sejak atau sebelum masuk atau setelah masuk dalam saya mempelajari cara berpikir orang di dalam semua tulisan ilmiah mereka. Saya mempelajari apa yang ingin dicapai, terutama teori-teori apakah yang digunakan oleh profesor ini dalam menjelaskan fenomena. Nah, saya mulai baca, kemudian gaya dia menjelaskan. Ya. Gaya dia menjelaskan dan bagaimana dia punya kemampuan membuat kesimpulan akhir. Saya baca bagian-bagian itu, terus menerus. Akhirnya, saya menemukan bahwa si A itu, dia memang lebih senang bergaul dengan teori ini. Dia punya gaya begini, karena itu saya akan membuat tugas paling kurang sesuai dengan selera teorinya. Jadi selera teori, kita harus juga menunjukkan bahwa dia memiliki, atau teori ini, itu relevan untuk kita juga pakai untuk menjelaskan fenomena yang lain. Pertama, dia dosen atau profesor kita aman, saya lebih aman lagi. Ya. Jangan mempertentangkan atau berdiri di satu. Ada banyak prof, dia menghargai perbedaan itu, tetapi sesungguhnya kadang-kadang kita bisa jadi korban. Ya. Bisa korban. Saya waktu ujian tesis itu seharusnya diuji oleh seorang dosen penguji yang namanya Profesor Dr. Budi Santoso. Di saat itu dia adalah orang yang ada dalam teori-teori struktur fungsional. Begitu dia waktu itu menjadi dirjen. Dia tidak bisa hadir dan dia menunjuk adik kandungnya yang kebetulan juga dosen antropologi, tetapi dia bukan penganut struktur fungsional. Dia ada di teori materialism. Apa yang terjadi? Saya jadi bulan-bulanan diuji. Karena tesis saya mengenai bisnis. Dia tanya begini, saya katakan bahwa orang Papua sekalipun aktivitas bisnisnya itu sedikit, atau 1 di antara 1000, itu tidak berarti mereka tidak bisa. Suatu ketika mereka bisa mencapai. Tapi Prof. Budihar bilang tidak. Dia bilang, kamu tahu kenapa orang Padang kita buang, dia jauh, dia tetap bisnis. Jadi bisnis itu bukan soal budaya, tapi soal sesuatu unsur biologi yang embedded, yang masuk dalam bagian tubuh kita, yang kalau diaktifkan, dia akan memberi pengaruh. Saya tetap katakan bahwa tidak. Bisnis itu sesuatu yang dipelajari. Karena konsep kebudayaan itu adalah kebudayaan itu dipelajari. Dia tetap katakan tidak. Itu aspek biologi. Sampai terakhir pun kami tetap tidak ketemu. Nah, jadi titik temunya. Tidak ada titik temu sampai dengan saya punya pembimbing menghentikan ujian. Apa yang terjadi kemudian? Profesor ini menguji saya dan dia katakan, saya bangga kamu menjawab saya dengan tantangan yang sangat besar dan cara kamu mempertahankan sesuai dengan teori yang kamu pelajari. Itu artinya bahwa kamu tidak goyah apa yang kamu telah pelajari dan yakini itu benar, kamu katakan. Meskipun berbeda, kamu kan tidak ikut saya kan? Tidak apa-apa. Ya, karena itu saya mau sampaikan, dia datang dan katakan kepada saya dan dia pegang tangan, bagus kamu mengenai, terutama dalam mempertahankan sebuah pendapat, terutama ketika kita menulis sebuah tulisan ilmiah gitu. Ya Prof, untuk saat ini
Uncen ada berapa antropolog ya dok? Prof? Ya puji Tuhan saya sendiri sekarang ya antropologi. Saat ini baru pertama kali jurusan antropologi sejak berdiri sampai dengan saat ini, sejak menerima mahasiswa pertama di tahun 78. Itu mahasiswa pertama. Sampai dengan saat ini kami baru punya profesor antropologi ya. Itu baru saya sendiri. Pernah kandidatnya cukup banyak waktu itu. Ya, mulai dari Pak Dr. Mansoben, almarhum Pak Enos Rumansara, kemudian juga Pak Agus Dumatubun. Mereka adalah kandidat yang sangat pantas juga waktu itu. Belum berkesempatan dan ya mereka sangat bangga bahwa saya telah memenuhi bagian itu dan juga memberi angin segar juga untuk semua teman yang telah mendedikasikan diri untuk mencapai itu melalui saya. Saya sangat berharap dan doa kami semua kalau sedapat mungkin teman-teman yang lain juga kita akan dorong. Karena antropologi itu umurnya itu ya kita ini program studi pertama ketika jurusan ketika universitas ini ada gitu ya. Jadi meskipun khusus untuk program studi antropologinya baru menerima tahun 78 ke atas, tetapi ini termasuk terlalu lambat kami menghasilkan seorang guru besar. Ya, gitu. Ya, Prof, dalam perjalanan karirnya Prof tentu tidak bisa mengabaikan setiap dukungan dari keluarga, dari istri, orang tua, dan anak-anak, dan kecintaan Profesor juga terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi masyarakat, adat. Adakah kira-kira menular nih kepada anak-anaknya Prof yang juga ingin mengikuti jejaknya Prof untuk mendalami ilmu antropologi? Iya, memang saya dengan istri memilih untuk berdemokrasi, untuk anak-anak kalau memilih program studi mana, anak-anak saya semua keluar dari ilmu sains, sehingga secara khusus Nona, anak saya yang nomor 3, dia memang waktu itu dia ingin ke IPA. Saya bilang, kamu coba masuk di FISIP lah gitu. Kalau begitu saya tidak di antropologi ya, saya di HI saja Bapak. Ya sudah, kamu masuk, yang penting dekat-dekat lah dengan saya. Jadi dia yang kebetulan masuk ke bidang ilmu sosial, meskipun hubungan internasional tidak sama dengan disiplin ilmu antropologi, tapi saya bilang sudahlah, saya menganggap dekat saja sudah cukup lah gitu. Memang waktu itu saya berharap ada yang bisa paling tidak juga mencintai pekerjaan guru, itu saja cukuplah bagi saya. Tapi memang anak-anak saya justru memilih disiplin ilmu yang sangat berbeda ya. Jadi saya tetap menghormati bagian itu dan saya dengan istri selalu berdiskusi bahwa ya anak-anak maunya kemana ya sudah kita tetap hormati dan kita support gitu ya. Jadi memang tidak ada yang melanjutkan tradisi antropologinya gitu ya. Tapi saya juga berharap ya keluarga dari saya ada yang bisa melanjutkan bagian itu. Ya. Gitu. Baik Prof, untuk karir Prof sebagai salah satu pejabat di Universitas Cendrawasih, yaitu saat ini sebagai Wakil Rektor 4, yaitu bidang kerjasama, bahkan sebelumnya pernah juga sebagai Wakil Rektor 3 ya Prof ya, pada periode sebelumnya. Nah itu pernah juga menjabat di tingkat fakultas, sebelumnya pernah menjabat di tingkat fakultas sebelum
masuk ke tingkat universitas. Nah, masih ada nggak satu keinginan ataupun harapan Prof yang belum terlaksana berkaitan dengan indikator kinerja utama universitas yang saat ini kita harus capai? Iya, secara khusus mungkin di bagian bidang kerjasama, ya, bidang kerjasama, kita menginginkan International Office ini sebagai satu wadah, ya, tempat yang bisa mengkomunikasikan para pihak, terutama hubungan internasional ini, ya, karena banyak sekali kerjasama itu justru terbentur dengan status kita, ya, sebagai baru saja bergerak dari Satker menuju ke Badan Layanan Umum. Jadi sedapat mungkin bagian ini harus ada sehingga dia dapat mengorganisir berbagai kerjasama kita dengan pihak luar yang bisa mendorong universitas ini terutama dalam capaian. Jadi kerjasama itu menjadi pendorong sehingga kita bisa mencapai akreditasi internasional, akreditasi yang baik, ya, yang baik, lalu yang unggul, ya. Lalu bidang ini mempunyai kaitan langsung dengan beberapa bidang lainnya. Misalnya, kita punya kemampuan untuk mendirikan program studi berkelas internasional, ya, itu IKU 8, ya. IKU 8. Itu juga berkorelasi langsung dengan bagian kerjasama. Nah, International Office ini adalah perangkat kita untuk mendiskusikan semua hal. Menerima mahasiswa luar, mencatatnya, lalu melaporkannya kepada bagian akademik untuk registrasi dan lain sebagainya. Mereka adalah jendela utama yang akan dapat memfasilitasi baik mahasiswa asing, dosen asing, tapi juga perguruan, terutama capaian institusi, ya. Itu dapat bisa bergerak karena kita masih dalam posisi Satker, kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi saya memang merekomendasikan secepatnya International Office ini dibentuk dengan tenaga yang handal, terutama memang kita membutuhkan tenaga komunikasi yang sangat kuat dalam kemampuan bahasa Inggris yang memadai, standar, sehingga bisa difasilitasi mereka datang, dilayani, kemudian juga dipersiapkan untuk mereka bisa masuk. Hal kedua adalah tenaga kita, ya, atmosfer. Atmosfer, katakanlah misalnya seminar internasional, itu harus juga kita pacu. Harus kita pacu karena kemampuan-kemampuan secara dalam skala global itu juga harus direbut. Tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kesempatan itu harus direbut dan kita harus buat, gitu. Nah, tentu saja kita buat kemudian orang lain memanfaatkan nggak bisa. Karena itu dosen-dosen kita juga harus kita pacu dalam menyampaikan materi dalam pertemuan-pertemuan internasional secara baik, sehingga mereka memang harus menyiapkan diri dan event ini harus juga menjadi perhatian kita. Kalau kita memang menuju ke sana. Dua hal ini yang sangat penting sekali menurut saya, yang saya pikir ini berkorelasi langsung dengan IKU kita, ya. Lalu itu juga pernah saya kerjakan meskipun belum tuntas, gitu. Tapi kita cukup berbangga ya, 2 tahun terakhir kita juga menerima anugerah bidang kerjasama dan kehumasan yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti, ya Pak Prof, ya. Iya, jadi saya sampaikan juga bahwa mengakhiri tugas saya sebagai Wakil Rektor 4, saya cukup bangga karena kita telah bagian kerjasama dan humas telah menjaga marwah lembaga besar ini. Kita diberi
berkat oleh Yang Maha Kuasa kita 2 kali merebut kesempatan itu dari sekian banyak universitas. Ada 400-an universitas yang ikut. Ya. Kita justru disebutkan nama dengan melalui unit kecil ini, unit kerjasama dan humas, itu bisa menjaga marwah lembaga besar ini. Ya. Karena di waktu itu yang terakhir, pertama kan saya tidak sempat pergi ambil, tetapi berikutnya kebetulan dengan Bapak Rektor, kami 2 mengambil anugerah kerjasama ini, lalu hadiah diberikan di depan Menteri, dan itu sebuah kebanggaan dan kehormatan yang sangat besar. Bapak Rektor juga sangat respect bahwa humas dan kerjasama sedikit menjaga marwah kita di hari ini dalam momentum yang sangat besar ini. Jadi itu bukan saya, tapi karena kita bersama. Ya, itu semangat spirit bersama itulah yang memungkinkan kita boleh merebut kesempatan itu. Dan saya berharap itu bisa tetap dipertahankan. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Sudah banyak hal yang di-share kepada kami. Dan saat ini apa yang bisa Prof bagikan sebagai closing statement, sebagai motivasi bagi Civitas Akademika baik dosen ataupun mahasiswa yang bisa Prof sampaikan? Silakan. Iya. Pertama, ilmu antropologi itu adalah sebuah ilmu yang sepanjang hidup, perubahan dunia apapun, ilmu ini menjadi sebuah ilmu yang ikut membantu menjelaskan mengenai kehidupan kita secara menyeluruh. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa itu kan ilmu kuno. Tidak. Kebudayaan itu identitas. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, ya, apakah Anda orang Batak yang tinggal di Amerika, orang Papua yang tinggal di Belanda, Bapak tidak akan kehilangan identitas. Ketika dilahirkan, identitas itu akan memaksa kita. Apa itu identitas? Ya budaya, gitu. Yaitu sistem edukasi yang kita lakukan, pendidikan terus-menerus dari kecil sampai dengan kita berada pada berada dalam status tertentu, ya. Kemudian itu mengikuti kita terus. Jadi ilmu ini sangat serius. Ketika Papua berada dalam perubahan-perubahan besar ini, ilmu inilah akan membantu kita untuk memahami fenomena-fenomena kebudayaan yang sedang dilihat dalam berbagai perilaku, termasuk perilaku politik, ya, ekonomi, dan bisnis, dan lain sebagainya. Fenomena ini akan bisa dipotret melalui bidang ilmu ini. Jadi saya sangat berharap untuk teman-teman, adik-adik, mahasiswa antropologi, belajarlah yang serius, disiplin. Ya, kita merindukan disiplin ilmu ini memberi warna tersendiri dalam perubahan kebudayaan di Papua untuk Indonesia di masa yang akan datang. Demikian. Baik Prof, terima kasih Prof sudah berkenan berbincang-bincang bersama kami. Ya, terima kasih. Baik, Civitas Akademika dan Sobat Uncen, demikian bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Fredrik Sokoy SOS MSOS, dan terima kasih sudah menyaksikan kanal YouTube Universitas Cendrawasih. Sampai berjumpa kembali.